Shalom adik KKR. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Bang Marco dan Kak Hana. Ya, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat lagu penyembahan kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Kita angkat sekali lagi dengan sikap yang baik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita mau memulai kebaktian kita. Kita berdoa. Kembali kami ucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan di pagi hari yang cerah ini. Kami ingin beribadah Tuhan Yesus. Kami sangat rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin bernyanyi, melompat-lompat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terpujilah Tuhan melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Nah, karena adik-adik juga sudah semangat dan adik-adik juga sudah ingin memuji nama Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita, Jalan Serta Yesus. Ayo adik-adik, tepuk tangannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Selamanya jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. jalan Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta
Ya gimana Kak Hana, bagus nggak lagu yang tadi? Bagus sekali dong Bang Marco. Iya, aku juga masih ada punya lagu Kak. Lagu apa Bang? Sebelum itu ada yang mau kutanya sama Andu dulu. Apa Bang? Kamu senang nggak jadi anak Tuhan? Senang kali lah Bang. Iya, mungkin anak-anak kakek rumah kamu rasa senang nggak jadi anak Tuhan? Pastinya senang Bang Marco. Iya, karena gitu pas pula dia sama lagu kita, ya kita angkatlah lagu ini Kak. Lagu apa Bang? Ya, jadi aku senang jadi anak Tuhan. Ayo adik-adik KKR. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nah, Bang Marco, tadi kita sudah bilang kalau kamu senang jadi anak Tuhan dan adik-adik KKR di rumah juga senang jadi anak Tuhan. Bang Marco, kamu rasa Tuhan itu melihat nggak ke bawah Bang Marco? Iya, kayaknya nggak melihat dia Kak. Kayaknya diperhatikan Tuhan lah selalu langkah kita Bang. Iya Kak, aku nggak tahu itu, perbuatan Kak. kita, tingkah laku kita baik nggak yang kita laksanakan Bang Marco? Kayaknya ya gitulah Kak. Nah, karena itu Bang Marco kita mau bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Ayo adik-adik KKN, tepuk tangannya yang semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, semua sudah bisa duduk. Ambil sikap yang sempurna untuk Tuhan. Jangan ada lagi yang tidur-tidur, lari-lari, dan main-main. Sudah? Ya. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke firman, mari kita angkat satu lagu pujian kita, Hidupmu Berharga Bagi Allah.
Adik-adik KKR, tidak ada lagi yang jalan-jalan, duduk yang rapi ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil Alkitabnya, jangan lagi jalan-jalan, makan-makan ataupun tidur-tiduran. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan, sehingga kami masih bisa bersama-sama Tuhan untuk hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ajari kami, Tuhan Yesus yang buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar pada saat mendengarkan firman Tuhan nanti kami dapat mendengarkan firman dengan baik, dengan tenang, agar apa yang kami dengar nanti Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan yang jaga kami, Tuhan yang lindungi kami, agar kami dapat mendengarkan firman dengan bersuka cita saja. Ini kami Tuhan, kami datang melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, oke, kakak mau sapa dulu ya, supaya nggak ada yang ngantuk-ngantuk, nggak ada yang malas-malas. Kakak mau sapa dulu ya. Shalom KKR. Wah, kurang semangat kayaknya ini ya. Pasti masih ada yang ngantuk-ngantuk, masih ada yang Yom kata, tidak boleh lemas-lemas. Kakak mau sapa lagi ya. Shalom KKR. Wah, sudah lebih semangat. Kakak mau sapa per kelas dulu ya, supaya tahu kelas mana yang lebih semangat, apa kelas balita, atau kelas kecil, atau kelas tanggung. Nah, kakak mau sapa dulu dari kelas balita. Ayo, anak-anak balita nggak boleh kalah ya, nggak boleh lemas. Kakak mau sapa dulu. Shalom balita. Wah, sudah semangat, tapi kakak mau semangat yang lebih lagi dari kelas kecil. Kakak mau sapa kelas kecil lagi. Shalom kecil. Wah, semangat semua. Kakak mau sapa lagi kelas tanggung. Ayo, kelas tanggung gak boleh kalah dari adik-adiknya ya. Shalom tanggung. Wah, semuanya semangat. Semua harus semangat dengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah siap dan sudah rindu untuk dengarkan cerita firman Tuhan? Ayo, coba angkat tangannya. Ada?
Ada? Wah, semua rindu ya, oke, turun tangannya. Nah, kalau semua rindu dengar cerita firman Tuhan, hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Biarpun kalian dengar cerita dari rumah, tapi nggak boleh lemas. Biarpun dengar cerita nggak bisa ketemu sama temannya, nggak boleh lemas. Harus semangat, harus ceria ya, nggak boleh ada yang ngantuk-ngantuk. Oke? Nah, sekarang sebelum dengar cerita tentang firman Tuhan, ayo semua anak-anak KKR ambil dulu Alkitabnya. Nah, kalau bisa Alkitabnya Alkitab ini ya, jangan Alkitab yang dari handphone. Oh, kalau bisa itu jangan ya. Semua keluarkan Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Sudah? Oke, kalau sudah, buka Alkitabnya di kitab Lukas. Ayo. Buka Alkitabnya di kitab Lukas. Sudah? Lukas itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, di perjanjian baru. Nah, ambil Alkitabnya di kitab Lukas. Udah dapat? Kalau yang belum dapat atau belum tahu yang cari, suruh bantu sama kakak atau abang yang ada di rumah. Suruh bantu sama orang tuanya ya. Wah, sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat, kita ambil lagi. Ambil di ayat yang ke-22. Ayo ambil di Lukas 22 ayat yang ke-56 sampai yang ke ayat 62. Udah dapat semua? Kalau sudah dapat katakan amin. Wah, sudah? Oke, kalau sudah dapat, kita nanti baca secara bersama-sama. Kakak baca dari sini, kalian baca dari rumah ya. Kita mulai baca. Udah, kita mulai baca ya. Lukas 22 ayat 56 sampai 62 begini firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu pergilah Yesus memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Wah, kita udah baca Alkitab tadi. Tadi di Alkitab kita itu ada dijelaskan tentang si Petrus. Nah, sebelum kita lanjut cerita kita, kakak mau tanya dulu, kira-kira setelah kita baca Alkitab kita tadi, setelah kita baca Alkitab tentang, tadi di sini ada tentang Petrus, dan kakak mau tanya, kira-kira minggu ini cerita kita tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Wah, cerita kita minggu ini adalah tentang Petrus menyangkal Yesus. Nah, tema kita minggu ini yang sampai pada kita adalah Petrus menyangkal Yesus. Nah, itu tema kita. Kakak ulangi ya. Tema kita pada minggu ini adalah Petrus menyangkal Yesus. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi cerita kita pada minggu ini, kakak mau tahu dulu. Tadi di situ ada katanya itu kata menyangkal. Nah, sebelum kita lanjut nanti kita cerita tentang Petrus ini menyangkal. Bagaimana menyangkal? Apa itu menyangkal? Nah, nanti ada yang bingung. Kakak mau tanya dulu, apa itu menyangkal? Ada yang tahu apa itu menyangkal? Ayo, ada yang tahu apa itu menyangkal? Wah, iya, menyangkal itu sama dengan tidak mengakui. Wah, berarti cerita tema kita adalah Petrus menyangkal Yesus, berarti itu sama dengan Petrus tidak mengakui Yesus. Iya, tema kita itu sama dengan Petrus tidak mengakui Yesus. Wah, kenapa dia tidak mengakui Yesus kira-kira ya? Ada yang tahu?
Wah, kalau mau tahu, ayo ambil sikap yang tenang, sikap yang rapi. Tidak boleh ada yang tiduran. Dengarkan guru cerita ya. Nah, di Alkitab kita tadi, di kitab Lukas 22 tadi diceritakan bahwa di sini ada seorang, katanya ada seorang hamba yang melihat dia duduk, katanya dia itu siapa? Petrus. Nah, ternyata pada saat itu Yesus itu ditangkap. Nah, Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar. Wah, Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar. Wah, ternyata setelah sampai di rumah imam besar, di teras rumah imam besar, mereka semua memasang api. Wah, kayak api unggun kita pada waktu Paskah, tahu kan? Nah, mereka memasang api di tengah teras dan semua mereka mengelilingi api itu. Semua, jadi apinya ada di tengah, mereka semua mengelilingi api itu dan duduk di situ. Nah, ternyata Petrus diam-diam mengikuti mereka. Diam-diam mengikuti orang yang membawa Yesus. Dia diam-diam mengikuti Yesus dari kejauhan. Wah, kalau diam-diam itu berarti ngumpet-ngumpet ya. Jadi nggak nampak. Kalau biasa kita jalan, ya udah jalan aja santai. Tetapi Petrus tidak. Dia diam-diam. Dilihatnya dulu orang. Lihatnya kanan, lihatnya kiri. Nah, kalau udah jauh, dia jalan pelan-pelan, diikutinya lagi. Orang yang membawa Yesus ke rumah imam besar. Nah, sesampainya di sana, mereka duduk mengelilingi api. Wah, ternyata Petrus masih sembunyi kah? Wah, Petrus ternyata ikut di antara orang-orang ramai yang membawa Yesus. Dia ikut duduk di antara mereka. Petrus ikut duduk di sana. Nah, apa yang dilakukan Petrus? Nah, Petrus diam. Dia diam di sana. Wah, kenapa dia diam? Padahal gurunya Yesus itu ada di antara mereka. Kenapa dia tidak duduk di dekat Yesus ya? Kenapa dia tidak duduk di samping Yesus? Padahal Yesus itu adalah guru mereka. Wah, kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Wah, kalau tidak ada yang tahu, dengarkan cerita kakak ya. Nah, ternyata. Nah, pada saat Yesus ditangkap, semua murid-murid Yesus itu lari. Mereka semua pergi meninggalkan Yesus. Tidak ada yang mau ikut dengan Yesus. Tidak ada mau yang dekat dengan Yesus. Kenapa kira-kira? Semua murid-muridnya yang tadi bersama dengan Yesus, yang tadi duduk bersama dengan Yesus, mendengarkan cerita tentang Yesus, mendengarkan Yesus berkhotbah, pada saat Yesus ditangkap, kenapa semua murid-muridnya pergi? Tidak ada yang dekat dengan Yesus. Kenapa? Wah, iya, karena pada saat itu Yesus dianggap bersalah. Wah, pada saat itu Yesus dianggap bersalah. Jadi semua murid-murid Yesus tadi, semua murid-murid Yesus, mereka tidak mau dianggap bersalah sama seperti Yesus. Nah, mereka tidak mau. Jadi semua mereka pergi meninggalkan Yesus. Hanya ada tinggal Petrus. Wah, Petrus. Tapi Petrus juga tidak mau dekat dengan Yesus. Dia mau mengikuti Yesus, tapi dari kejauhan. Dia tidak mau dekat dengan Yesus. Nah, dan pada saat dia duduk, tadi kakak bilang bahwa Petrus juga ikut duduk. Wah, dia ikut duduk dengan orang-orang yang mengelilingi api unggun itu. Nah, di sana ternyata, coba kita buka Alkitab kita tadi. Nah, di ayat yang 56, ternyata di sana ada seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Nah, ada seorang hamba perempuan katanya. Nampaknya Petrus itu duduk dekat api. Nampaknya Petrus duduk dekat api. Apa kata perempuan itu? Wah, dia mengatakan bahwa Petrus itu adalah orang pengikut Yesus. Nah, Petrus itu adalah orang pengikut Yesus. Tapi apa kata Petrus? Apakah dia bilang, iya aku ini adalah pengikut Tuhan, aku bersama-sama dengan Tuhan. Apakah Petrus mengatakan seperti itu? Wah, tidak sama sekali. Apa yang dikatakan Petrus? Coba lihat dulu Alkitabnya. Apa yang dikatakan Petrus kepada hamba yang melihat dia duduk dekat api itu? Apa katanya? Wah, apa katanya? Iya, dia mengatakan, bukan, aku tidak kenal dengan dia.
Wah, jahat dia Petrus. Nah, dia mengatakan, bukan, aku tidak kenal dengan dia. Wah, itu satu orang. Nah, duduk lagi dia. Tidak berapa lama lagi setelah hamba yang tadi menanyakan, ada lagi ternyata orang yang menanyakan kepada Petrus. Apa katanya? Kepada Petrus, dia mengatakan bahwa engkau juga dari mereka, katanya. Apa katanya kepada Petrus? Engkau juga dari mereka, katanya. Apa kata Petrus? Apakah setelah pertanyaan kedua, dua orang yang bertanya, Petrus sudah mengakui Yesus? Coba lihat Alkitabnya. Apakah setelah ditanya oleh dua orang, apakah Petrus sudah mengakui Yesus? Wah, iya, betul sekali. Petrus sama sekali belum mengakui Yesus. Apa kata Petrus kira-kira setelah orang kedua itu bertanya kepadanya? Apa? Iya, bukan, aku tidak, katanya. Wah, sedih ya pasti Yesus. Nah, apakah cuma 2 kali orang bertanya kepada Petrus? Wah, tidak ya. Ternyata ada lagi yang bertanya kepada Petrus. Nah, di ayat keberapa kira-kira? Ayo coba baca Alkitabnya. Ayo. Iya, ayat yang ke-29. Coba lihat Alkitabnya ayat yang ke-59. Udah? Ayat 59. Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea, katanya. Apa katanya? Orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia orang Galilea. Wah, kata orang ini, maksudnya adalah Petrus juga bersama-sama dengan Yesus, karena Petrus juga adalah orang Galilea. Dan apakah setelah 3 kali ditanya, apakah Petrus sudah mengakui bahwa dia kenal dengan Yesus? Oh, bagaimana adik-adik? Wah, iya, Petrus sama sekali tidak mengakui Yesus. Apa kata Petrus? Nah, apa katanya? Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan, katanya. Wah, padahal sudah 3 kali ditanya. Yang pertama, apakah engkau kenal dengan dia? Tidak. Apakah engkau tahu dia? Tidak. Apakah engkau bersama-sama dengan dia karena engkau juga dari Galilea? Kata Petrus, tidak. Nah, 3 kali ya, dengan waktu yang sama juga, di hari itu juga Petrus ditanya dengan 3 orang. Semua ketiga-tiganya Petrus bilang tidak, bahwa dia tidak kenal dengan Yesus. Dia tidak tahu apa yang mereka katakan. Wah, sedih ya Yesus. Nah, pada saat itu, setelah 3 kali, setelah orang yang ketiga bertanya, Petrus tetap mengatakan, tidak, aku tidak kenal dengan dia. Apa yang kalian katakan? Aku tidak tahu siapa dia, katanya. Wah, setelah 3 kali, ternyata Yesus melihat dia. Yesus menoleh kepada Petrus, dilihatnya Petrus. Wah, Yesus tidak berkata apa-apa. Dia cuma memandang Petrus. Nah, dia cuma berpaling, dipandangnya Petrus. Nah, pada saat Tuhan Yesus melihat Petrus, nah, Petrus di situ teringat. Apa yang diingat Petrus? Apakah Petrus mengingat pada saat mereka makan bersama Tuhan, pada saat Petrus mendengarkan khotbah tentang Tuhan Yesus? Oh tidak, Petrus ternyata teringat. Dia teringat bahwa ternyata sebelum kejadian itu, sebelum Yesus tertangkap, Tuhan telah berkata kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku, katanya. Wah, hebat ya Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus tertangkap oleh mereka, Yesus sudah berkata kepada Petrus, apa katanya? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku, katanya.
Engkau sudah 3 kali tidak mengakui aku, katanya. Wah, Yesus sudah berkata, padahal kejadiannya belum ya, belum sampai. Kenapa? Karena Yesus aja belum ditangkap. Yesus aja masih bersama Petrus, tapi Yesus sudah berkata kepada Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok nanti, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Engkau sudah 3 kali tidak mengakui aku, kata Yesus. Wah, Petrus mengingat itu semua. Dia teringat tentang perbuatan Tuhan. Karena apa? Karena pada saat orang ketiga tadi bertanya, di ayat 59 tadi, dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Nah, di ayat ke-60, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika juga pada saat Petrus sedang berkata-kata, bahwa berkokoklah ayam, terdengarlah ayam berkokok. Nah, kakak ulangi yang bahas ayat 60 ya. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Nah, tadi kalian dengar suara ayam berkokok kan? Wah, iya, seperti itu suara ayam berkokok. Jadi pada saat Petrus berkata-kata tadi, aku tidak kenal dengan dia, katanya, terdengarlah suara ayam berkokok. Nah, di situ tadi, wah, Yesus langsung berpaling melihat Petrus. Nah, dan Petrus teringat bahwa apa yang dikatakan Tuhan tadi benar. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi sebelum dia tertangkap itu benar semua. Bahwa Petrus 3 kali menyangkal Yesus, dan pada saat Petrus menyangkal ketiga kalinya ayam akan berkokok. Wah, pada saat setelah ayam berkokok, dia mengingat semua itu. Akhirnya Petrus pun pergi keluar. Dia meninggalkan orang-orang yang duduk mengelilingi api tadi, dan dia pergi keluar. Nah, pergi Petrus keluar. Dan di luar apa yang dilakukannya? Petrus menangis. Dia sedih. Kenapa? Kenapa dia sedih? Karena dia sudah menyangkal Yesus. Dia sudah tidak mengakui Yesus. Wah, dia sudah tidak mengakui Yesus. Padahal orang-orang sudah bertanya 3 kali. Wah, Petrus, apakah engkau mengenal dia? Tidak. Engkau bersama-sama dengan dia? Tidak. Engkau tahu siapa dia? Tidak. Nah, setelah ketiga kali ayam berkokok. Nah, dia mengingat perkataan Yesus. Perkataan Yesus tadi yang sudah kakak bacakan tadi, bahwa sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Dan semuanya itu betul. Apa yang dikatakan Yesus tadi betul. Wah, di situ Petrus sedih sekali. Kenapa dia bersedih? Karena dia telah menyangkal Yesus. Dia telah tidak mengakui Yesus. Padahal Yesus itu adalah gurunya. Wah, dia sedih sekali. Dia langsung pergi meninggalkan mereka. Dia pergi menjauhi mereka, dan dia bersedih. Dia menangis mengingat apa yang telah dia lakukan. Dia telah berkhianat pada Yesus. Dia telah tidak mengakui Yesus. Wah, kira-kira setelah mendengarkan cerita kita tadi, setelah kita mendengarkan cerita tentang Petrus tadi, apa yang ada di dalam pikiran anak-anak KKR? Apa yang ada di pikiran kalian? Iya, mungkin di situ pikiran kita adalah Petrus itu jahat. Kenapa dia jahat? Kenapa kita bilang kenapa dia jahat? Kenapa? Iya, dia tidak mengakui Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah gurunya. Selama ini dia bersama-sama dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia ikut dengan Tuhan. Tapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, dia pada saat itu tidak mengakui Tuhan. Wah, jahat ya. Petrus, pasti apa yang dirasakan Tuhan? Tuhan sedih, tapi ada tapinya. Kenapa? Tapi apa, Kak?
Tapi Tuhan sudah tahu terlebih dahulu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tuhan sudah tahu sebelumnya bahwa Petrus akan tidak mengakui Yesus. Jadi biarpun Tuhan sedih, tapi dia sudah tahu apa yang akan dikatakan Petrus terhadap Yesus. Nah, kita balik ke kehidupan kita. Kita balik ke kehidupan kita. Pada hari ini, apakah kita masih mengakui Yesus sebagai Tuhan kita? Wah, apakah kita masih mengakui Yesus sebagai Tuhan kita? Kakak mau tanya sekali lagi, apakah kita masih mengakui Yesus sebagai Tuhan kita? Iya, jelas kita masih mengakui Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, apakah kita mau sama seperti Yesus? Kakak mau tanya, ada yang mau sama seperti Petrus? Coba angkat tangannya. Ada yang mau sama? Kalau ada yang mau sama seperti Petrus tidak mengakui Yesus, coba angkat tangannya. Wah, ada? Oh iya, tidak. Kakak aja tidak mau sama seperti Petrus. Kenapa? Karena kakak mau mengakui Yesus. Nah, semua kita pasti mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Nah, Tuhan itu tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita lakukan. Sebelum kita ingin melakukan itu, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Sebelum kita meminta kepada Tuhan, Tuhan udah tahu. Jadi sebelum kita ingin berbuat salah kepada Tuhan, sebelum kita melakukan kesalahan terhadap Tuhan, Tuhan Yesus sudah tahu terlebih dahulu. Jadi di situ apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap melakukan kesalahan yang awalnya kita ingin berencana, nanti aku bohongilah Tuhan, nanti waktu dengar firman Tuhan, aku nanti main-main aja lah, aku pegang HP, aku buka YouTube, dengar lihat video aku. Nah, sebelum kita melakukannya, pada saat kita berpikir seperti itu, Tuhan Yesus sudah lebih dulu tahu apa yang akan kita pikirkan. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah lebih dulu tahu, apakah kita akan melakukannya? Apakah kita mau membuat Tuhan Yesus sedih? Oh, tidak ya. Kita jangan membuat Tuhan Yesus sedih. Wah, kita tidak boleh membuat Tuhan Yesus sedih. Kita harus melakukan yang terbaik. Gimana cara melakukan yang terbaik? Kita tidak boleh tidak mengakui Yesus. Kita tidak boleh menduakan Tuhan. Gimana menduakan Tuhan? Pada saat ibadah mendengar video, melihat video YouTube, apakah itu menduakan Tuhan namanya? Iya, betul, itu menduakan Tuhan. Jadi kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Wah, kalau tidak ada Tuhan mungkin pada hari ini kita tidak bisa bangun tidur. Pada hari ini kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi Tuhan yang utama. Kita hidup ini adalah untuk Tuhan. Oke? Kita harus jujur. Kita harus jujur sama Tuhan. Tuhan, ini aku tidak mau menduakan Engkau. Aku tidak mau mengkhianati Engkau Tuhan. Ini aku Tuhan. Gitu ya dalam benak kita. Ayo semua anak-anak kakak pegang hatinya. Bilang dalam hatinya, Tuhan Yesus ini aku mau jujur sama Tuhan. Aku tidak mau seperti Petrus. Aku mau selalu mengakui Tuhan dalam hidupku. Maupun dalam saat senang, susah, Tuhan selalu ada di hatiku. Aku selalu ingin seperti apa? Seperti Tuhan. Nah, aku ingin selalu mengakui Tuhan. Ayo, nah setelah itu katakan amin. Wah, kita sudah mengakui Tuhan. Jadi kita tidak boleh seperti Petrus ya, tidak boleh mengkhianati Tuhan, tidak boleh menyangkal Tuhan, tidak boleh hanya mengingat Tuhan, aku anak Tuhan pada saat senang, tapi pada saat kita susah, aku tidak anak Tuhan, aku tidak tahu siapa Tuhan. Wah, tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh. Tadi kita sudah pegang hati kita sudah bilang, Tuhan Yesus, aku tidak mau seperti Petrus, aku tidak mau menyangkal Tuhan. Oke, kalau sudah kita aminkan, mari kita berdoa. Ayo ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena sebentar waktu kami tadi Tuhan, kami telah dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami telah mendengarkan cerita tentang Petrus Tuhan. Bagaimana Petrus menyangkal Engkau, bagaimana Petrus tidak mengakui Engkau Tuhan pada saat Engkau ditangkap. Pada saat Engkau sudah dianggap bersalah, tetapi Petrus malah tidak mengakui Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak Tuhan.
Kami tidak ingin seperti Petrus Tuhan, kami ingin selalu mengenal Engkau, kami ingin selalu mengingat Engkau, kami ingin selalu mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Kami ingin selalu mengingat Engkau, mengakui Engkau sebagai pencipta kami. Tuhan Yesus yang ajari kami, Tuhan Yesus yang ingatkan kami Tuhan, jika nanti kami sudah mulai terlupa tentang Tuhan, Tuhan Yesus yang ingatkan kami, agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang takut pada Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap nafas kami, setiap kegiatan kami, agar kami selalu senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, Engkau yang campur tangan dalam semua hidup kami, Bapa yang campur tangan untuk setiap aktivitas kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami datang melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita. Ayo semua ambil persembahannya, lipat yang baik, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, persembahan yang harum untuk Tuhan Yesus. Nah, sudah ambil semua persembahannya? Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita mau angkat lagu pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, sekarang kita mau masuk doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ayo semua ambil sikap berdoa, berikan sikap berdoa yang baik untuk Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena sebentar tadi Tuhan kami telah mengumpulkan sebagian daripada persembahan kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya apa yang telah kami kumpulkan tadi Tuhan, apa yang telah kami persembahkan tadi Tuhan, dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dapat digunakan untuk pembangunan gereja Tuhan, agar dengan persembahan kami tadi yang telah kami kumpulkan Tuhan, dapat menjadi pelayanan yang lebih lagi untuk gereja Tuhan, dapat menjadi pelayanan yang lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk rezeki yang tinggal di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati rezeki yang tinggal di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, agar dengan rezeki yang ada yang tinggal di tengah keluarga kami dapat selalu memberikan persembahan yang harum. Kami dapat selalu memberikan persembahan yang bersukacita untuk Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami juga berdoa syafaat. Kami menyentuhkan hati kami menyentuhkan pikiran kami untuk berdoa syafaat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami berdoa untuk kesehatan kami anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan yang
memberikan kami kesehatan yang datangnya dari Tuhan saja, agar dengan setiap nafas kehidupan yang kami miliki Tuhan, kami dapat selalu senantiasa memberikan sukacita, memberikan pelayanan kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persekolahan kami anak-anak Tuhan. Kiranya Bapa yang selalu memberkati persekolahan kami Tuhan, dimanapun kami bersekolah. Bapa yang tambahkan pengetahuan dalam pikiran kami, Bapa yang mengajari kami dalam persekolahan kami, agar dalam persekolahan kami Tuhan, kami dapat selalu melayani Tuhan, agar dalam persekolahan kami Tuhan, kami dapat selalu mengharumkan nama Tuhan Bapa. Bapa yang baik, di sini kami juga anak-anak Tuhan berdoa untuk kami yang bersekolah ini Bapa, di mana pada saat ini Bapa kami bersekolah dengan tidak tatap muka Bapa, mungkin ada kebosanan yang muncul dalam pikiran kami, dalam hati kami, ada kejenuhan yang muncul dalam hati kami. Tuhan yang selalu memberikan semangat untuk kami, agar kami senantiasa mengikuti setiap persekolahan, mengikuti setiap tahap-tahap persekolahan dengan baik Bapa, agar dengan persekolahan yang kami ikuti Bapa, kami selalu senantiasa dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk keluarga kami dan untuk masyarakat yang di sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun orang tua kami berada. Kiranya Bapa yang selalu senantiasa memberikan orang tua kami kesehatan, Tuhan yang senantiasa memberikan orang tua kami umur yang panjang, agar orang tua kami dapat selalu mengajari kami, dapat selalu mendidik kami anak-anaknya ini, agar kami selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, agar kami selalu menjadi anak-anak yang selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati orang tua kami, Tuhan Yesus yang memberkati pekerjaan orang tua kami, apapun pekerjaan orang tua kami, Tuhan Yesus yang melimpahkan rezeki untuk orang tua kami dan untuk keluarga kami Bapa, agar kami selalu menjadi keluarga yang tercukupi Bapa, agar kami dapat selalu memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan dari keluarga kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayan Tuhan, Tuhan yang memberikan pelayan Tuhan semua kesehatan, Tuhan yang memberikan pelayan Tuhan sukacita, Tuhan yang memberkati pelayan Tuhan, Tuhan yang memberkati persekolahan pelayan-pelayan Tuhan Bapa, Tuhan yang memberkati keluarga pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan yang memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan Bapa, agar kami pelayan-pelayan-Mu Bapa dapat melayani anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita, agar kami dapat selalu melayani-Mu Bapa dengan tidak kekurangan suatu apapun Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemerintahan kami Bapa, kiranya Bapa yang memberkati pemerintahan kami Bapa, dari yang terendah hingga sampai yang tertinggi Bapa. Bapa yang senantiasa memberkati pemerintahan kami, Bapa yang memberkati orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan kami Bapa. Engkau yang memberkati dia, Engkau yang memberikan dia kesehatan, agar dia dapat selalu menjalankan pekerjaan mereka Bapa dengan baik Bapa, dengan tidak mengecewakan Engkau. Mereka selalu menjalankan pekerjaan mereka dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami Bapa, untuk semua orang-orang yang bekerja dalam gereja kami, Bapa yang memberkati semuanya Bapa, Bapa yang campur tangan dalam setiap urusan gereja kami, Bapa yang campur tangan setiap kegiatan dalam gereja kami Bapa, agar apa yang ada dalam gereja ini Bapa dapat memberikan yang terbaik untuk pelayan Tuhan, untuk jemaat Tuhan, agar setiap hari, setiap saat nama Tuhan dapat termulia di tempat ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bencana pada saat ini Bapa. Engkau tahu apa yang terjadi pada kami, tidak saja di wilayah kami, tapi di seluruh dunia Bapa. Kiranya Bapa yang memberkati semua kami ini Bapa, Bapa yang memberikan kami kesehatan, Bapa yang memberikan kami sukacita, Bapa yang memberikan kami semangat Bapa. Bapa juga yang memberikan semua orang-orang yang bekerja, orang-orang yang bekerja semua Bapa, Bapa yang memberikan mereka sukacita, Bapa yang tambahkan pengetahuan kepada mereka, agar melalui mereka kami dapat senantiasa hidup dengan bersukacita, agar musibah ini COVID-19 Bapa dapat segera hilang dari hidup kami dapat segera bisa hidup dengan seperti biasa, kami bisa selalu hidup dengan tanpa adanya gangguan Bapa, Bapa yang campur tangan dalam semuanya ini Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami serahkan
semua hidup kami, kegiatan kami, semuanya kami serahkan ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami, agar apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk Tuhan saja. Apapun yang kami lakukan, semua kami lakukan hanya untuk Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami datang melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita ucapkan doa yang telah diserahkan Tuhan kita kepada kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bang Marco, ternyata ada kabar gembira, kita punya Momo loh. Ya, apa itu momonya, Kak? Nah, untuk adik-adik KKR kami, anak tanggung dan remaja, kita kebaktian tatap muka di gereja tanggal 28 Maret 2021 jam 4. Jangan lupa pakai protokol kesehatan. Ya adik-adik, datang semua ya. Kita mau angkat lagu yel-yel kita loh Bang Marco. Ya, apa itu, Kak? Lagu yel-yel kita Happy Cuci Tangan.